Orang Yahudi menuduh Maryam berzina, berarti Nabi Isa anak zina. Siapa yang membersihkan tuduhan itu dalam sejarah? Islam. Jadi kalau kalian sekarang membela-bela Zionis Israel, maka sesungguhnya yang membebaskan, membela Nabi Isa dari tuduhan anak zina, Maryam dibersihkan dari perlakuan zina, itu yang membersihkannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat dua surat, surat Maryam dan surat Ali Imran. Sekarang bagaimana dengan perlakuan mereka kepada Nabi Isa? Surat Ali Imran. Iz qalat imra'atu, perlakuan Bani Israel terhadap Nabi Isa bisa dilihat dalam dua surat. Surat yang pertama atas nama ibu Nabi Isa, surat Maryam. Perlakuan yang kedua bisa dilihat dalam surat datuk Nabi Isa, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Idh qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istri Imran berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni, aku bernazar anak yang ada dalam perutku ini kalau lahir nanti akan aku jadikan dia muharrara. Arti muharrara, penjaga Baitul Maqdis. Ya Allah, kalau lahir anakku nanti aku jadikan dia penjaga Baitul Maqdis. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika anak itu lahir, ternyata anaknya unsa. Unsa, perempuan. Menjaga Baitul Maqdis mesti laki-laki, tak bisa perempuan. Wa inni samaituha Maryam, maka anak ini aku kasih nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, jagalah anak ini dan keturunannya dari godaan setan. Inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana fakaffalaha Zakaria. Anak itu diasuh oleh Zakaria karena Imran meninggal, Maryam anak yatim dijaga oleh Zakaria. Diletakkan satu tempat namanya mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab, wajada 'indaha rizqa, ditengoknya banyak buah-buahan, makan-makanan. Musim dingin, musim panas, ada makanan khusus. Nabi Zakaria heran, ya Maryamu anna laki hadha, wahai Maryam, dari mana kau dapat makanan ini? Qalat, Maryam berkata, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau sudah mau memberi rezeki, tak ada yang bisa menduga-duganya. Ini datang dari Allah. Allah sudah mengkhususkan Maryam dari sejak dalam kandungan ibunya. Lalu kemudian Allah kirim malaikat Jibril. Arsalna ilaiha ruhana, kami kirimkan malaikat Jibril kepada Maryam. Fatamassala laha basharan sawiyya, dia dalam bentuk basharan, manusia, sawiyya, yang sempurna, ganteng. Macam mana anak muda yang begitu cara menguji orangnya biar tahan dia dengan ceramah lama walaupun belum bisa apa.
dalam bentuk anak muda yang ganteng. Menengok anak muda yang ganteng, apa kata Maryam? Inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Aku minta perlindungan kepada Allah, in kunta taqiyya, kalau kau takut kepada Allah, wahai anak muda ganteng, janganlah kau dekati aku. Lalu apa kata malaikat Jibril? Inni rasulu rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Aku diutus Allah untuk mengirimkan kepada engkau seorang anak laki-laki zakiyya, anak laki-laki yang suci. Nama anak bapak siapa? Zaki. Masya Allah. Kenapa malas mandi? Nama Pak Zakinya itu sini. Ghulaman zakiyya, anak yang suci bersih, Nabi Isa. Lalu kemudian dia pun hamil, mengandung anak. Ketika hamil, datanglah fitnah orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Maryam sudah berzina dengan si Joseph tukang kayu. Orang Yahudi menuduh Maryam berzina, berarti Nabi Isa anak zina. Siapa yang membersihkan tuduhan itu dalam sejarah? Islam. Jadi kalau kalian sekarang membela-bela Zionis Israel, maka sesungguhnya yang membebaskan, membela Nabi Isa dari tuduhan anak zina, Maryam dibersihkan dari perlakuan zina, itu yang membersihkannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat dua surat, surat Maryam dan surat Ali Imran. Seandainya Quran itu buatan Nabi Muhammad, pasti dibuatnya surat Fatimah, surat Aminah, surat Khadijah, surat Aisyah, surat Abdul Muttalib. Tak ada nama surat datuknya, tak ada nama surat ibunya. Yang ada nama surat ibunya Nabi Isa dan datuknya Nabi Isa. Itu menunjukkan kedatangan dia adalah utusan Allah untuk membersihkan tuduhan-tuduhan. Apa kata Yahudi menuduh Maryam? Maka abuki mara'a sau'in, ayahmu bukan penjahat. Wa makanat ummuki baghiyya, ibumu bukan baghiyya WTS. Maryam, kenapa kau bisa hamil tak punya suami? Ayahmu bukan preman, tengik, penjahat. Ibumu bukan WTS. Kenapa kau bisa hamil tanpa suami? Nah, Maryam diam. Wa asyarat ilaih, dia hanya menunjuk bayinya Isa yang baru lahir, ditunjuknya gitu. Ini bukti kalau Yahudi ngomong ngejek kita, maka jawabannya adalah di fa'asyarat ilaih, dia hanya menunjuk anaknya. Makin marahlah Yahudi tadi. Apa kata mereka? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami mau bicara dengan anak bayi yang belum bisa bicara, wahai Maryam? Maryam diam. Akhirnya mereka pun kembali meninggalkan Maryam dalam keadaan baru saja melahirkan anak. Bagaimana cara Allah menyelamatkan Maryam dan anaknya? Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati. Wahai Maryam, goncangkan pundakmu ke pangkal pokok kurma, tusaqit alaiki rutaban janiyya, akan gugur buah kurma. Itulah maka anak kecil yang baru lahir dikasih kurma. Ustaz Roman, ini ada kurma, tolong kunyahkan anak saya, namanya tahnik sekunder. Mana anaknya? Tengok, udah taman SD.
Nah, sampai mana tadi? Itu lupa pula gara-gara anak SD bocah. Begitulah perlakuan mereka. Nabi Isa ini berdakwah Nabi Isa, jumpalah sama Yahudi. Kata Nabi Isa, dibawa Nabi Isa ikan yang udah mati. Kata Nabi Isa, kenapa ikan ini, kata Nabi Isa, ikan asin, kenapa ikan ini busuk? Kata Yahudi, ya ikan kalau sudah naik ke atas busuk lah. Kata Nabi Isa, ikan ini bukan busuk, tapi karena garamnya sudah tak asin lagi. Karena ikan walaupun mati, kalau dikasih garam bisa busuk? Tidak. Jadi ikan asin. Maksud Nabi Isa menyindir mereka, kenapa Bani Israel ini rusak? Karena garamnya sudah tak asin lagi. Yang dimaksud dengan garamnya itu adalah ulama. Karena ulamanya tak baik, maka ikan busuk. Jadi kalau nampak umat ini mulai mengalami pembusukan, persis seperti ucapan Nabi Isa, karena garamnya sudah tak asin lagi. Mudah-mudahan garam kita tetap asin. Pakailah garam beriodium. Tersinggung mereka, marah dengan Nabi Isa. Itu asal muasal mereka sakit hati dengan Nabi Isa. Lalu kemudian mereka ada kurban. Kurban mereka pakai burung merpati. Kurbannya tidak pakai lembu, pakai sapi, pakai kerbau, pakai burung merpati. Pendeta-pendeta Yahudi ini beternak burung merpati, dibuatnya kurban setahun 2 kali. Biar supaya apa? Biar bisa jualan bulu merpati. Marah Nabi Isa kritik. Apa ini kalian bisnis kan ini? Kalian jadikan agama ini sebagai materi uang. Akhirnya mereka marah, tersinggung dengan Nabi Isa. Bersekongkollah orang Yahudi dengan penguasa Romawi, mencari murid Nabi Isa untuk menunjukkan mana persembunyian Nabi Isa. Murid-murid Nabi Isa solid. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, ketika Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya Hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al hawariyun, murid Nabi Isa berkata, nahnu ansarullah, kami akan menolong. Tapi rupanya di antara murid ini ada satu pengkhianat, namanya Yudas Iskariot. Ditunjukkannya persembunyian Nabi Isa. Dia dapat 300 keping uang emas. Bersekongkol antara tokoh agama Yahudi dengan tokoh politik Romawi mau menangkap Nabi Isa. Pengkhianat 3, pengkhianat politik Romawi, tokoh agama Yahudi berkoalisi 3 untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam. Turun mukjizat. Wa ma qataluhu, mereka tak berhasil membunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu, mereka tak berhasil menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, ada satu orang laki-laki yang diserupakan wajahnya. Itulah dia murid pengkhianat, namanya Yudas Iskariot. Makanya jangan jadi pengkhianat, nanti kau kena salib. Lalu di mana Nabi Isa? Barrafa'ahullah, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, sebelum hari kiamat dia akan turun sekali lagi, bukan membawa agama yang baru, tapi mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara tanda-tanda kiamat kubra adalah turunnya Nabi Isa, turunnya Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa, turunnya Dajjal. Maka itu semua adalah di antara tanda kiamat kubra.